exposition. What about analytical exposition? Do you know? Less attention to me. Purpose of the lesson, tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model general base of learning, peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, berbentuk analytical exposition, dan terampil menyusun teks berbentuk analytical exposition sesuai dengan konteks rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, kreatif, mandiri, serta dapat bekerja sama selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Table of contents atau tabel yang kita pelajari saat ini. Nah, belajar tentang yang pertama meaning. How do you say in Indonesia? Meaning itu sama dengan arti. Kemudian social function. Indonesia social function atau biasa disebut dengan fungsi sosial. Generic structure atau struktur teks, ya. Generic structure-nya apa saja, kita akan belajar di situ. And then language feature atau ciri kebahasaan. Meaning, analytical exposition is a text that elaborates the writer ideas about the phenomenon surroundings. Teks yang isinya tentang isinya tentang fenomena alam yang ada di sekitar kita. Kita isikan di situ, misalnya analytical exposition, misalnya smoking yang kita bahas. Maka sisi positifnya apa, negatifnya apa? Kalau sisi positif saja yang dibahas itu namanya analytical exposition. Tapi kalau dua-duanya itu namanya text discussions. Analytical exposition kita akan belajar di situ. Teks misalnya smoking yang dibahas adalah tentang sisi positifnya. Kita lihat selanjutnya. Social function, fungsinya to persuade the reader that ideas is important matter, to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Persuade the reader, jadi analytical exposition atau eksposisi atau pemaparan itu fungsi sosialnya membujuk pendengar, pembaca kalau di sini, membujuk pembaca bahwa ide dalam teks itu akan menjadikan opini masyarakat tentang sisi positif yang akan dibahas atau negatif yang akan. Generic structure atau struktur teks dalam bahasa Inggris itu ada thesis, argument, and reiteration. Thesis itu memperkenalkan topik, ya. Kemudian argumen itu argumennya kalau sisi positif yang dibahas, misalnya smoking, lah argumennya untuk mendukung sisi positif tentang smoking atau sisi negatifnya tentang smoking, argumennya apa saja. Nah, ini diutarakan dalam argumennya. Kemudian reiteration, kesimpulannya bahwa smoking is bad habit, smoking is not health, tidak mendukung dalam kesehatan atau berdampak buruk kepada kesehatan. Let's arrange the paragraph in the sequence order. Ini kalian menyusun teks important of reverse. Jadi kamu susun teks-teksnya A, B, C, or D. Nah, kamu pilih, kemudian disusun. For example, number 1, for example, A or B or C is up to you. And then you make important of reverse the text analytical exposition, and then send to the text in the Google Classroom. Make a discuss, buat diskusi, silakan dengan teman kalian, terserah mau pilih 2 orang atau 3 orang, ya. Kemudian kamu buat tadi menyusun paragraf. Choose one of the following theme. Jadi kamu buat tema-tema, kemudian kamu susun, mencoba menuliskan teks kamu bisa memilih dari teks berikut ini, ya. Tidak semuanya. Education, environment, lingkungan, ya. Teenager tentang remaja, social media tentang sosial media.
Ya, kamu pilih salah satu di antara tema-tema berikut, kemudian kamu susun, dibuat dalam bentuk tes, kamu tulis dalam tulisan tangan, kirim ke Google Classroom. I think that's all. If you are difficult to discuss or to study about analytical exposition, please you have questions about the analytical exposition. If it is difficult to you, and you look at on my number phone, and then or email my email, please you send to your questions.